Selamat siang Pak Bambang Eko. Ya Mbak. Selamat siang Dr. Iksan. Selamat siang Bapak Eko. Selamat siang Ibu Rina sebagai moderator. Selamat siang Pak Ihsan Hajri. Tidak akan salurkan ke bentuk berdana yang akan menjadi modal mereka untuk menyalurkan ke masyarakat. Jadi tidak menghimpun dana dari masyarakat yang barang yang kita gadaikan ya, baik itu produktif maupun konsumtif. Mendesak mungkin gaya hidup ya sehari-hari tidak positif, tapi bisa juga mengusaha kita ya aset kita. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman, ada terkendala dari Pak Ihsan Hajrinya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan mungkin ditahan dulu ya, dicatat dulu buat teman-teman yang punya pertanyaan. Kita sedang menunggu Pak Ihsan Hajri untuk bergabung kembali. Aduh, saya mohon maaf ya. Tinggal sedikit lagi. Tinggal slide lagi. Saya lanjut lagi. Bahkan putih. Ya, tadi lembaga pembinaan ya, termasuklah mungkin Harga Pro juga Harga Pro masuk pembinaan yang berteknologi gitu ya, kegiatan baik produk ya, Indonesia kita sih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ihsan Hajri telah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi pada hari ini. Berikan virtual applause untuk Pak Ihsan Hajri ya teman-teman. Luar biasa sekali ya pembahasan dari Pak Ihsan Hajri tadi, sangat menambah wawasan kita, dan tentunya pembahasan kita yang kedua ini kalah menarik nih. Dan gimana Pak Bambang Eko? Ya, hadir Mbak Rina. Ya, Pak Bambang Eko udah siap ya untuk menyampaikan materinya? Ya, insya Allah sudah siap. Gimana kabarnya di Palembang? Alhamdulillah baik Pak. Mudah-mudahan sehat selalu. Maaf nih, kebetulan lagi di kantor teman-teman pada berisik lihat Mbak Irna nih. Mbak Rina, sorry Mbak Rina. Ya Pak. Nah, insya Allah Mbak. Bentar ya, saya siapkan. Bisa dimulai Pak. Baik, kepada Pak Bambang Eko, tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih Mbak. Saya siapkan dahulu. Ya. Sudah terlihat kan Mbak? Sudah Pak. Oke, baik. Baik, kepada Pak Bambang Eko, waktu dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih atas kesempatannya untuk sharing sedikit mengenai fintech P2P lending, khususnya mengenai platform yang telah kami kembangkan yaitu Harga Pro. Terima kasih kepada Universitas Sriwijaya khususnya di Imaspek. Terima kasih juga ke Dr. Ihsan. Tadi materinya sangat bagus sekali. Mungkin Pak Ihsannya melihat dari sisi akademis ya.
Kalau saya kebetulan memang dari sisi prakteknya, memang ini agak sedikit kurang nyambung, soalnya saya sendiri background-nya di informasi teknologi ya, sedangkan yang ini teman-teman kebanyakan dari Fakultas Ekonomi. Jadi ya mohon maaf bila mungkin nanti saya penjelasannya agak sedikit teknis, tapi saya mencoba mencoba secara umum saja apa sih itu P2P lending dan mungkin membahas sedikit mengenai teknologi yang digunakan oleh kebanyakan platform fintech dan juga yang kami gunakan di Arga Pro. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ya, mari kita mulai. Jadi pertama mungkin teman-teman harus lebih tahu dulu apa sih itu peer-to-peer atau P2P lending. Mungkin sekarang agak ramai ya, karena banyak kasus-kasus yang mengatasnamakan P2P lending dan akhirnya beberapa pengguna mungkin merasa dirugikan. Tapi ini adalah ilustrasi umum mengenai peer-to-peer lending. Jadi untuk mudahnya dimulai dari kata lending, yaitu proses pinjam-meminjam, dan peer atau golongan yang sama atau sesama. Nah, golongan yang sesama itu seperti apa sih? Golongan sesama itu contohnya seperti saudara atau kerabat, sepupu, dan bukan atas nama bank, ataupun tadi Pak Ihsan juga menyebut ada lembaga non-bank ya, seperti koperasi ataupun perusahaan. Jadi ilustrasi ini menggambarkan di mana di sebelah kiri dan bawah itu adalah peminjam mengajukan pinjaman, contoh ke saudara atau ke kerabat, yang di sebelah kanan dia tidak melalui bank. Nah, ini adalah kurang lebih proses tradisional pinjam meminjam di komunitas kita seperti itu. Nah, mungkin kalau anak-anak sekarang ada yang lebih tahu ya, ataupun lebih mengetahui mengenai peer-to-peer lending daripada saya. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, fintech ini hadir di tengah-tengah. Jadi dengan teknologi yang berbasis finansial berbasis teknologi, kita dapat membuka akses kepada si investor yang ingin melakukan investasi, dengan contoh di sebelah kanan adalah pelaku usaha, baik itu usaha mikro, kecil, ataupun menengah yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan usahanya sehari-hari. Di mana di dalam suatu platform teknologi yang berbasis yang menggunakan internet, mereka bisa saling bertemu dan melakukan transaksi pinjam-meminjam. Tentunya dengan financial teknologi, semua halnya akan dilakukan secara digital. Yang tadi yang mungkin diceritakan sedikit oleh Dr. Ihsan, prosesnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini kan gimana sih waktu yang nggak lama, wong kita aja ke bank itu harus diperiksa berkali-kali, harus ketemu orang, harus bawa surat-surat. Nah, dengan adanya teknologi, hal itu dapat dipermudah dan dipercepat. Nah, umumnya fintech ini platformnya menggunakan ada yang berbasis website, ada pun juga yang berbasis mobile application yang bisa di-download di masing-masing smartphone seperti Android dan iPhone, seperti itu. Nah, inilah mengenai fintech peer-to-peer lending yang diatur, pengertian yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Diatur di POJK nomor 7701/2016, di mana penyelenggaraan layanan jasa keuangan itu ada untuk mempertemukan pemberi pinjaman, yang tadi contohnya si investornya, dengan penerima pinjaman, yang hal ini bisa kita
contohkan adalah UMKM, dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Nah, ini kurang lebih pengertian yang dicantumkan oleh otoritas jasa keuangan. Nah, kalau lihat fotonya itu di sebelah kiri, mungkin ada yang paling ganteng ya, yang baju merah, itu saya sendiri. Lalu di sebelah paling kanan itu adalah Pak Budi, dia adalah dari operasional dari Arga Pro. Kalau yang di tengah itu yang paling ganteng, itu adalah bos saya. Dia adalah Mas Adrian Rahmansyah, CEO dari Arga Pro. Kebetulan foto ini diambil ketika kita telah melewati proses pendaftaran di kantor OJK. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ingin membangun sebuah fintech, ujung-ujungnya atau bekerja di suatu perusahaan fintech, ujung-ujungnya pasti bertemu dengan otoritas jasa keuangan, di mana mereka yang mengatur peraturan serta juga mengawasi kinerja dari masing-masing perusahaan fintech tersebut. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini mengapa fintech? Mungkin tadi Pak Ihsan juga udah menginformasikan ya. Jadi memang masyarakat di Indonesia itu tidak dapat dilayani industri keuangan tradisional, jadi memang di perbankan terikat aturan yang ketat dan juga keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Jadi mereka memang untuk membuka suatu cabang perbankan itu membutuhkan capital yang agak besar, sehingga di tempat-tempat yang kurang bisa dimasuk oleh perbankan itu mereka akan tertinggal. Seperti tadi masalah inklusi keuangan dan juga literasi keuangan yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Dan juga selain itu masyarakat ingin mencari alternatif pendanaan nih, selain dari jasa industri keuangan tradisional. Jadi mereka ingin yang lebih demokratis, lebih transparan, dan juga yang lebih bisa ke masyarakat luas. Nah, kedua hal ini dapat dipenuhi oleh financial teknologi. Kalau kita lihat di grafis sebelah kanan di tengah ini, itu menunjukkan bahwa memang secara populasi dan bisnis usaha kita memang berada di middle dan low, sedangkan untuk bisnisnya sendiri ada di small, medium, dan mikro. Jadi paling besar itu di mikro sekitar 98,7%, dan mereka yang berpenghasilan rendah sekitar 60,2% dari total populasi 110, dan total bisnisnya sendiri itu sekitar kurang lebih ya 63 juta. Nah, data ini memang di tahun 2018, tapi di tahun 2020 kurang lebih sama. Dan juga untuk akses kredit yang di gambar paling kanan menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% individual yang mendapatkan akses kredit, sedangkan di bisnisnya hanya 26% yang mendapatkan akses kredit. Jadi memang masih banyak baik itu perorangan ataupun pelaku usaha yang membutuhkan akses terhadap kredit atau pinjaman seperti itu. Nah, ini perkembangan terkini industri fintech P2P lending. Jadi saat ini fintech peer-to-peer lending itu berada di gelombang ketiga. Jadi kita udah melewati gelombang 1, gelombang 2, dan saat ini udah di gelombang ketiga. Gelombang ketiga apa sih? Secara regulasi sudah diatur oleh OJK, jadi seluruh platform yang berbasis fintech P2P lending harus mematuhi peraturan tersebut, dan juga kami harus menjadi anggota di AFPI atau Asosiasi Fintech Peer-to-Peer Lending Indonesia. Nah, setelah itu dari segi model bisnis memang pinjaman konsumtif yang masih menjadi tren yang lebih populer ya, sesuai dengan informasi dari Pak Ihsan tadi.
memang kita itu sifatnya masih konsumtif. Mungkin saya nggak tahu teman-teman di sini mungkin menggunakan ketika belanja online, apakah punya akun Kredivo ataupun akun Aku Laku. Nah, itu semuanya adalah bentuk pinjaman di mana platformnya itu menggunakan berbasis peer-to-peer lending. Dan juga penamaan platform P2P berizin OJK. Jadi sampai dengan Mei itu sudah ada sekitar 33 platform yang mempunyai izin untuk melakukan peer-to-peer lending. Nah, partnership ini yang tadi saya bilang memang semakin banyak partnership antara peer-to-peer lending dengan platform-platform lain, platform-platform digital lain ya. Contohnya yang di e-commerce kayak di Tokopedia, di mana mereka juga bisa memberikan pinjaman kepada merchant-merchant yang sudah bergabung di Tokopedia sesuai dengan kriteria dan kategori yang mereka tentukan. Adapun kayak mungkin ada yang pakai GoPay atau ada yang pakai OVO, ada fitur Pay Later, di mana itu juga berbasis peer-to-peer lending. Gojek pun seperti itu, jadi mereka juga memberikan pinjaman kepada driver mereka, di mana contohnya istri-istri mereka bisa membangun usaha sendiri dengan menggunakan platform pinjam-meminjam ini. Untuk sampai dengan bulan Mei 2020 sendiri, jika kita lihat di tengah adalah perusahaan yang terdaftar atau berizin. Totalnya ada sekitar 161, di mana yang berizin tadi yang saya katakan ada sekitar 33 perusahaan, dan yang sudah terdaftar sekitar 128, di mana 149 itu adalah konvensional, dan adalah lebih ke syariah. Jadi memang syariah ini masih sedikit, mungkin teman-teman di Fakultas Ekonomi di Palembang juga ingin membangun startup. Nah, ini syariah masih sedikit nih, masih banyak kesempatan untuk membangun peer-to-peer lending berbasis syariah. Nah, jika dilihat dari segi domisili, memang Jabodetabek itu mendominasi, sesuai tadi dengan grafis yang ditunjukkan oleh Dr. Iksan, di mana data keuangannya di DKI Jakarta paling tinggi sekitar 78%. Jadi memang masyarakat di Jabodetabek, baik itu peminjam atau pemberi dana ataupun secara pembuat platform sendiri ada di sana. Dan dari 161, 151-nya di sana. Nah, ini Palembang belum ada nih, atau Sumatera Selatan belum ada nih. Mungkin teman-teman di sana juga ingin berpartisipasi. Ayo, kita bisa bangun bareng-bareng ya. Dari segi demografis, dari usia memang sangat mengejutkan. Memang paling banyak itu milenial, sekitar 69,37%. Jadi tadi kalau Dr. Iksan bilang ada 7 ya tadi ya, saya lihat milenial itu belum begitu peka terhadap keuangan. Ternyata kalau dilihat dari statistik OJK nih, ada sekitar 69% itu antara umur 19 sampai 34 tahun, di mana memang ada sekitar 654 ribu pengguna untuk sebagai lender, dan juga mayoritasnya laki-laki. Sedangkan untuk peminjam sendiri, ini antara laki-laki dan perempuan ini agak berimbang. Mungkin perempuannya juga suka belanja, atau perempuannya juga suka melakukan pelaku usaha juga. Nah, jadi dari segi demografi peminjam kurang lebih hampir sama. Sedangkan dari segi usia juga didominasi antara umur 19 sampai 34 tahun. Jadi memang milenial ini sudah mulai saya rasa inklusi keuangannya juga sudah semakin bagus dibandingkan 34 tahun. Mungkin belum begitu melek investasi pangan ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ini adalah sekali lagi grafis yang
kami dapatkan dari OJK. Dilihat dari sebelah kiri adalah penyaluran pinjaman. Untuk sampai dengan Mei 2020 itu akumulasi penyaluran pinjaman sudah sampai sekitar 109,18 triliun. Nah, memang kebutuhan di Indonesia itu sampai akhir tahun 2020 sesuai dengan informasi dari OJK itu bisa sampai sekitar 200-an triliun, tapi memang karena ada pandemi COVID, angka finalnya belum dikeluarkan, seperti itu. Sedangkan yang untuk borrowernya sendiri sekitar 25 juta, dan lendernya sekitar hampir 600.000 individual, seperti itu, atau perusahaan. Nah, ini mungkin masuk agak sedikit teknis ya. Apa sih yang dilakukan sama fintech peer-to-peer lending? Kok saya daftar ke aplikasi bisa cepat ditolak atau cepat diterima nih? Apa sih yang dilakukan? Nah, yang pertama-tama itu umumnya fintech peer-to-peer lending ini lakukan berusaha 100% proses autentikasi identitas, KYC dan analisa risiko dilakukan secara digital dan otomatis. Jadi contoh dari segi autentikasi identitas, di mana memang harus mempunyai alamat email dan nomor seluler, di mana kita melakukan pengecekan secara otomatis juga, dan juga adanya biometrik, di mana sampai harus memberikan sampel suara dan sampel sidik jari. Nah, itu adalah hal ini dibutuhkan untuk mempercepat proses autentikasi ketika pelanggan melakukan, contoh, calon peminjam atau lender melakukan pendaftaran di fintech P2P lending. Yang kedua adalah eKYC. eKYC itu apa sih? eKYC itu adalah know your customer tapi secara elektronik. Customer itu caranya kita tahu bahwa customer kita atau pengguna kita. Nah, kita melakukan biasanya dengan validasi KTP. Jadi kalau teman-teman di sini sudah pernah mencoba melakukan aplikasi P2P lending atau biasanya harus memberikan foto KTP ataupun juga dan melakukan selfie dengan KTP-nya sendiri, di mana secara sistem akan dilakukan validasi KTP dengan selfie-nya itu adalah orang yang sama, apakah data di KTP-nya itu valid atau tidak. Selain itu ada verifikasi lokasi. Nah, ini kalau umpamanya daftar di fintech di smart, lokasi domisili rumahnya di mana sih, atau lokasi tempat tempat kerjanya di mana sih. Nah, itu untuk melakukan verifikasi lokasi mengenai keberadaan contoh calon pengguna ataupun pengguna. Nah, yang terakhir ini agak unik, ada juga namanya verifikasi sosmed. Jadi kita akan menganalisa akun-akun contoh Instagram ataupun Facebook. Hal ini contoh bisa dilakukan kayak pelaku-pelaku usaha yang berjualan secara online. Nah, itu kita bisa melihat apakah betul pelaku usaha ini berjualan dengan online dan bagaimana sih feedback dari customer-customernya. Nah, seperti itu yang bisa kami lakukan. Dan terakhir adalah analisa resiko. Nah, analisa resiko ini mana pengguna akan penilaian atas kredit yang sedang digunakan atau yang yang diajukan. Nah, ini AI credit score adalah secara artificial intelligence, di mana sistem akan mengumpulkan sejarah ataupun hasil survei dari segi digital dan melakukan scoring terhadap
calon peminjam ataupun peminjam yang sudah terdaftar di platform. Ada juga namanya machine learning. Nah, ini machine learning juga mempelajari contoh habit belanja atau habit jualan online. Jadi ketika kami sebagai fintech peer-to-peer lending bisa mendapatkan data ini, contoh Tokopedia ingin mengajukan beberapa merchantnya untuk diberikan akses atau pinjaman dengan platform peer-to-peer lending. Nah, itu kita bisa mempelajari habit jualan online-nya. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah sejarah pinjol, di mana kami secara platform memang terkoneksi dengan OJK, di mana mereka itu menyimpan seluruh sejarah pinjaman online dari contoh calon peminjam kami yang ingin kami analisa resikonya. Jadi seluruh historical credit itu tercatat di OJK. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk meminimalisir resiko-resiko yang nanti yang ada berada di dalam platform ataupun yang akan kita informasikan ke si lender. Nah, seperti itu. Nah, ini komitmen ArgaPro dalam perlindungan data pengguna. Nah, ini hal-hal yang kami terapkan. Mungkin ini agak ya. Nah, memang ada perlindungan domain platform dengan enkripsi secure socket layer, di mana domain kami itu pasti menggunakan HTTPS ya. Nah, itu sudah terlindungi sudah terenkripsi datanya. Selain juga itu penerapan enkripsi transaksi dan data penggunanya. Nah, ini penerapan two-way factor authentication ataupun 2FA biasanya kalau punya email pasti disuruh masukkan nomor HP ya, di mana akan dikirimkan PIN untuk contoh atau password untuk membuka atau memberikan akses terhadap akun Google Mail-nya. Lalu juga kami menerapkan teknologi keamanan infrastruktur. Dan itu sesuai kewajiban dari OJK, kami memiliki 2 pusat data yang dimana satunya digunakan untuk sebagai tempat pemilihan pusat data. Dan semuanya harus ada di Indonesia. Jadi data pengguna itu tidak akan dibagikan ke luar dari negara Indonesia itu sendiri. Nah, itu kami memastikan data kredit pengguna terkoneksi dengan OJK, dan juga alhamdulillah per bulan lalu kami juga sudah per bulan Juni kami sudah lolos sudah mendapatkan sertifikasi ISO 27001/2013 mengenai sistem manajemen keamanan informasi untuk seluruh organisasi perusahaan di ArgaPro. Nah, ini masuk sekilas tentang ArgaPro. ArgaPro itu sendiri didirikan di Jakarta pada tahun 2019 dengan nama PT Arga Berkah Sejahtera. Jadi memang kami khusus di bidang peer-to-peer lending, di mana kami fokus di layanan pembiayaan usaha mikro. ArgaPro sendiri resmi terdaftar di OJK pada tanggal 20 Desember 2019. Kami beroperasional pada bulan Januari 2020. Nah, ini skema bisnis ArgaPro. Jadi memang kami tidak memberikan uang secara langsung kepada peminjam, namun si peminjam dapat mendapatkan produk-produk yang dijual oleh mitra. Nah, contoh di sebelah kiri adalah pemberi pinjaman, di mana bisa individu ataupun perusahaan. Mereka melakukan pendanaan melalui platform ArgaPro. Nah, ArgaPro sudah menyiapkan calon-calon peminjam yang akan
di mana yang akan membeli contoh barang-barang dari si mitra untuk kebutuhan usahanya. Jadi peminjam-peminjam kami ini kebanyakan adalah reseller. Dan mereka umumnya berada di daerah-daerah terpencil dan juga umumnya kaum wanita. Nah, ketika pendanaan telah dilakukan pendanaan oleh pemberi pinjaman, maka pembayaran produk akan dilanjutkan ke mitra dan mitra akan mengirimkan produk kepada peminjam. Setelah diterima, maka si peminjam harus membayar angsuran untuk dikembalikan ke pemberi pinjaman melalui Arga Pro. Nah, semuanya ini dilakukan secara digital. Nah, ini Arga Pro saat ini, alhamdulillah, sampai dengan saat ini kita sudah bisa memberikan menyalurkan pinjaman ke 2.535 pelaku usaha dan 2 itu berbadan hukum. Selain itu untuk total pinjaman yang kami salurkan adalah sekitar 7,3 M, di mana total outstanding atau total outstanding pinjaman yang belum dibayarkan atau masih dalam proses pembayaran adalah 4,35 M. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah alamat dan media sosial. Jadi kami di kantor kami ada di Jakarta nih, di Rasuna Said, Kuningan, di lantai 16. Bisa menghubungi kami lewat WhatsApp. Kami juga mempunyai akun Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan LinkedIn yang di-manage oleh tim marketing kami, sosial media kami. Jadi jangan lupa follow, like, and subscribe ya. Oke, itu aja dari kami. Terima kasih atas waktunya. Kami dari Arga Pro mempunyai tag yaitu ayo alirkan kebaikan. Mudah-mudahan dari pemberian pinjaman ini para UMKM dapat melakukan usahanya dengan lebih baik lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Bambang Eko. Berikan aplaus untuk Pak Bambang. Terima kasih sekali lagi Pak Bambang. Menarik ya, menarik sekali pembawaannya. Dan untuk teman-teman, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya silakan nih ditulis di kolom komentar, di kolom chat pertanyaannya. Nah, tulis nama kalian dan nama pembicara yang ingin kalian tanyakan dan juga tulis pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Dan buat teman-teman yang belum isi form registrasinya, silakan diisi dulu. Udah dikirim oleh panitia untuk data sertifikat ya. Boleh buat teman-teman yang ingin bertanya lewat kolom chat, nanti Rina pilih yang ingin bertanya. Apa ada yang ingin bertanya? Teman-teman dari Unsri juga lumayan banyak ya yang bergabung nih. Iya, alhamdulillah. Sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya ya, Rina kasih tahu nih, nanti ada giveaway dari Arga Pro, yaitu nanti ada quiz dan
itu ada 5 pemenang, dan masing-masing pemenang itu mendapatkan saldo OVO atau GoPay sebesar Rp50.000. Nah, jadi buat teman-teman nanti jangan lupa ya diikutin giveaway-nya. Boleh nih teman-teman yang ingin bertanya di kolom chat, ditulis namanya yang ingin bertanya. Nah, baik, ada nih pertanyaan Pak untuk Pak Ihsan dari Septi Wulandari Akuntansi 2019. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana nih Pak tipsnya supaya disiplin dalam mengoptimalisasi pengelolaan keuangan nih. Gimana Pak menurut Pak Ihsan? Langsung saya jawab ya. Terima kasih, Saudari Rina. Jangan, memang sekilas tampak gampang gitu ya, apalagi ketika ada promo gitu ya. Kadang-kadang kita kalau lihat Instagram atau kita melihat platform belanja online gitu kan, memang menarik sekali gitu kan. Tidak masalah sebenarnya, memang kita punya alokasi berapa yang sudah belanjakan untuk yang tadi ya, keperluan kita kan di keperluan primer, tersier, sekunder gitu kan, sekunder, tersier gitu kan. Nah, kita mulai alokasikan dari sekarang. Oh, saya misalnya nih, saya contohkan, saya nerima gaji 5 juta misalnya gitu kan. Nah, kita keluarkan dulu biaya-biaya yang wajib kita keluarkan tiap bulan gitu loh. Misalnya biaya, kalau kita anak kos nih, saya anggap saya anak kos gitu ya, 5 juta, misalnya saya ngekos, kerja di sini, saya bayar kos 1 juta misalnya, berarti sudah sisihkan, langsung sisihkan 1 juta itu. Kemudian saya biaya makan saya nih rata-rata misalnya 2 juta sebulan itu misalnya gitu ya. Biaya makan, nah itu sudah sama yang lain-lain gitu kan. Nah, berarti 3 juta kita sisihkan. Nah, mungkin 1 juta kita untuk nabung misalnya. 1 juta untuk nabung. Nah, kemudian 1 juta lagi baru kita untuk belanja. Nah, itu harus disiplin kita dalam menggunakan 1 juta tadi gitu loh. Dan kita harus komitmen. Pertama kita komitmen, kita harus tidak boleh melebihi limit yang telah kita tentukan. Memang sangat berat sekali gitu ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa disiplin, nanti kita akan ada filter sendiri, ya. Akan ada filter sendiri. Wah jangan nih, wah jangan. Tapi kalau kita biasakan kita cheating ya, tahu cheating ya? Udahlah, nggak apa-apa deh. Untuk bulan ini lewat-lewat 2 juta nggak apa-apa lah. Itu akan terbiasa, ya. Itu akan terbiasa kita menjadi boros terus gitu loh, ya. Bulan depan nanti nggak apa-apa deh, lewat-lewat lagi, nggak apa-apa deh. Ingat, kita sudah punya budget, ya. Namanya budget constraint, kendala anggaran gitu kan, kalau di dalam ekonomi gitu kan. Ada budget line, ada garis anggaran. Apabila dari 5 juta itu kita makan lebih dari 1 juta tadi uang itu, berarti ada uang lain yang kita korbankan gitu loh, ya. Ada uang yang kita korbankan, entah itu kita jadi tidak makan, atau kita jadi tidak bayar kos ke ibu kos gitu kan, itu pasti ada dampaknya, kecuali kalau kita ada penghasilan lain di luar gaji tadi 5 juta tadi misalnya. Nah, ketika kita ada budget lain 5 juta, ya berarti ketika kita menggunakan lebih sesuatu pos lebih, berarti ada pos lain yang harus dikorbankan. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Jadi kita komitmen dulu dari diri kita, harus kita patuhi. Sama kita kayak belajar gitu kan, hari ini saya mau, minggu ini saya mau nulis skripsi nih, minimal bab 1 selesai. Nanti ketika kita disiplin, minggu ini sehari ini saya 3 jam nulis, besok 3 jam gitu kan, kita buat timeline gitu kan. Ketika
kita tidak disiplin 1 hari saja, kalau udah deh hari ini nggak usah belajar dulu deh, kita akan membuat suatu pembiaran loh, ya, pembiaran yang nanti ujung-ujungnya nanti akan terbiasa. Udah deh nggak apa-apa, udah deh nggak apa-apa. Nah ini jangan sampai terjadi di kita, ya. Jadi kita harus disiplin dengan diri kita gitu, karena yang tahu kita gitu kan. Jadi kalau misalnya kita memang lebih terpakai 1.500.000 ya, berarti bulan depan belanja kita tinggal 500 saja gitu. Ya, kita harus kasih reward and punishment gitu loh. Namun apabila bulan ini terpakai 500 untuk uang belanja, berarti bulan depan kita bisa 1,5 gitu ya. Itu reward untuk kita gitu ya. Jadi kita harus dari diri kita, dari hal-hal kecil kita harus mulai seperti itu ya. Mungkin Pak Bambang Eko ada tambahan mungkin Bapak? Ya Pak Iksan, mungkin sedikit tambahan ya. Dibandingkan belanja, mendingan investasi. Nah itu bisa investasikan ke, sekarang tuh banyak aplikasi-aplikasi yang dimana investasinya tidak membutuhkan uang yang besar, contohnya peer-to-peer lending. Dengan nilai 100.000 saja sudah bisa melakukan investasi, asalkan pintar-pintar memilih. Jadi memang kalau saya rasa di fakultas ekonomi harusnya pandai lah ya untuk mengatur keuangan ya. Apalagi akuntansi tadi dari Mbak Septi ya. Nah, di situ bisa pilih-pilih nih peer-to-peer lending yang mana yang kira-kira modalnya cukup kecil saja dulu, sekaligus nyoba, di mana nanti mungkin 2-3 bulan kemudian sudah mendapatkan hasil investasinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau lebih anak milenial ini kan suka nonton YouTube ya. Nah, ini bisa nonton Raditya Dika nih. Nah, itu ada 15 tips untuk mengatur uang ala Raditya Dika. Nah, itu bisa ditonton tuh. Nah, ini juga kebetulan anak buah saya yang ngasih tahu nih, Pak, ini nonton ini nih, bagus nih. Nah, jadi mungkin lebih nyambung ya antara para milenial dibandingkan dari saya ataupun Dr. Iksan. Nah, seperti itu. Ya, mungkin masukan dari saya seperti itu sih, dibandingkan belanja, mungkin disisihkan juga buat investasi. Gitu. Karena memang banyak aplikasi yang nggak membutuhkan uang investasi yang terlalu besar. Cukup dari 100.000 saja udah bisa investasi kok, seperti itu. Wah, gimana nih? Sangat luar biasa sekali ya penjelasannya. Jadi untuk Septi Wulandari, tipsnya supaya disiplin itu kita menyisihkan sedikit uang kita, lalu dibagi misalnya 20% untuk investasi, 20%-nya untuk belanja, dan 60%-nya untuk kehidupan sehari-hari, begitu ya. Jadi ada lagi nih yang ingin bertanya, yaitu dari Tarmizi Harsha. Untuk Pak Iksan, bagaimana nih Pak perencanaan keuangan pada mahasiswa, apalagi di kala milenial ini ada beberapa orang mengalami kekurangan dalam pembayaran perkuliahan. Nah, adakah solusi terkait dengan kasus seperti ini agar lebih optimal lagi dalam memanage keuangan? Ini juga saya mau tahu nih jawaban Mas Iksan. Kayaknya semuanya mengalami hal yang sama ya Mas Iksan ya. Benar, itu pada masa sekarang itu Pak ya. Ya jangankan jadi sebenarnya ini tepat sekali loh sebenarnya, kita ada Pak Bambang Eko gitu kan. Saya ingin juga sebenarnya mahasiswa kita tuh bisa berwirausaha loh. Ya, jangan kita hanya tergantung pada ya mungkin kondisi orang tua kita, mungkin juga ada beberapa orang tua yang mungkin sekarang sedang kesulitan juga usahanya atau dari penghasilan sehingga berdampak kepada kita mahasiswa gitu kan. Nah, harapan saya itu, saya sangat senang loh lihat mahasiswa itu bisa berwirausaha gitu ya. Karena saya saja dulu ketika kuliah itu bukan juga orang yang mampu gitu kan. Saya muter otak, saya jual pempek, saya pernah ngamen gitu kan untuk membiayai kuliah gitu kan. Dan saya komitmen gitu. Artinya apa? Sekarang udah banyak platform. Salah satu juga dari Pak Bambang Eko gitu kan, Arga Pro. Mungkin kemudian Pak Bambang Eko mungkin bisa menjelaskan penjelasan mungkin apakah bisa mahasiswa menjadi ini ya, penerima pendanaan untuk usahanya gitu ya, usaha-usaha mahasiswa. Karena Pak Eko, mahasiswa Unsri ini Pak banyak yang berwirausaha Pak.
saya tahu sekali banyak sekali mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi Industri yang berwirausaha. Dan mudah-mudahan bisa eligible Pak ya, mudah-mudahan bisa eligible untuk dibantu oleh Arga Pro juga gitu dari sisi pendanaan. Nanti silakan kalian catat gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita tidak bisa diam. Ya, kalau kita diam saja, kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Kita harus memanfaatkan semua sumber daya yang ada di kita gitu. Bagaimana bisa menghasilkan gitu kan? Artinya kita harus minimal punya usaha kecil-kecilan, tidak apa-apa, minimal untuk biaya kita sendiri gitu. Banyak sekali celah sekarang ya. Walaupun ada pengurangan pendapatan, tapi juga ada celah-celah yang bisa kita ambil sama pandemi ini. Nah, itu kita kembalikan lagi ke kalian, kira-kira kalian kuatnya di bidang apa? Dan selalu lakukan usaha yang memang kita bisa, ya, yang memang kita kuasai, dan kita bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut. Ya, ada saja kok. Nanti apabila usaha kita potensial, pasti akan banyak sumber pendanaan gitu ya. Dan jadi jangan kita hanya menunggu, jangan kita hanya meratapi gitu, wah saya susah bayar, tapi bagaimana cara kita bisa? Saya bisa loh. Saya 3 kali strata itu saya bayar sendiri semua, dan kadang-kadang nangis darah pun sudah gitu kan, alhamdulillah selesai. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa berusaha. Mungkin Pak Bambang Eko mungkin ada masukan, atau mungkin dari Arga Pro mungkin ada program mungkin ya untuk mahasiswa berwirausaha mungkin, karena banyak sekali saya mahasiswa kita yang berwirausaha nih Pak. Silakan Bapak Bambang Eko. Saya rasa sih itu masukan yang bagus sekali sih, Dr. Iksan. Memang di masa-masa sulit ini, Arga Pro juga kena dampaknya ya. Kami sempat sebulan 2 bulan itu susah sekali mendapatkan transaksi pendanaan. Nah, karena memang juga peminjamnya juga agak was-was ya. Tapi alhamdulillah setelah masa proses PSBB transisi ini agak sedikit naik transaksinya. Nah, itu dampaknya juga bukan cuma ke dan dampaknya juga langsung ke perusahaan, Pak. Jadi memang bukan cuma Arga Pro aja ya, tapi semua lini bisnis juga terdampak oleh pandemi ini. Nah, untuk program di Palembang, saya rasa sih bagus ya. Mungkin CEO Arga Pro ini mendengarkan ya, mungkin bisa melakukan kerjasama atau mungkin berkunjung ke sana ngeliat-lihat teman-teman di Unsri nih, apa sih yang bisa diajak kerjasama khususnya untuk peer-to-peer lending ini. Nah, seperti itu sih Pak Iksan. Mungkin dari saya itu. Mudah-mudahan Pak ke depan ini kita tidak berhenti sampai sini Pak ya, karena ini potensi juga untuk kawan-kawan kita kan, juga untuk siapa tahu ke depan ada kesempatan gitu kan, ketika kita mungkin sudah new normal atau mungkin Bapak beserta tim mungkin bisa berkunjung ke kita gitu kan, kita melihat potensi-potensi dari mahasiswa kita, mudah-mudahan bisa seperti itu Pak, harapan kami juga ke depan. Pas nih Pak. Siapa? Iya. Kita siap menyambut nanti Pak, Bambang Eko dan rekan-rekan Pak. Aduh, terima kasih banyak nih atas undangannya Pak Iksan. Nah, itu dia ya teman-teman, untuk Tarmizi Harsha dan teman-teman penjelasan dari Pak Bambang Eko dan Pak Iksan Hajri. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Dea Indah Pratiwi untuk Pak Bambang Eko dan Pak Iksan. Pertanyaannya yaitu, Vintage menggabungkan akses keuangan dengan teknologi digital sebagai alternatif pilihan pada masyarakat. Nah, apakah Vintage dapat menggantikan peran manusia nih yang bekerja pada bank atau perusahaan sejenis di masa yang akan datang? Baik, kepada Pak Bambang Eko atau Pak Iksan Hajri ingin menyampaikan pendapatnya. Kalau menggantikan peran manusia mungkin tidak sepenuhnya ya, karena yang membuat teknologi pun itu manusia. Jadi mungkin profesinya beralih ya, yang tadinya mungkin lebih konvensional, di mana harus ada teller, harus ada manusia melakukan seluruh transaksinya, itu sebagian besar diganti oleh teknologi. Nah, saya rasa fintech itu tidak dapat menggantikan bank ya, karena kami hanya membantu mungkin ya, membantu terutama yang tadi
dipaparkan oleh Dr. Iksan bahwa memang dari literisasi keuangan dan inklusi keuangan kita memang masih belum 100%. Nah, salah satu kewajiban fintech dan juga yang telah diatur oleh OJK bahwa kami sebagai platform harus selalu melakukan edukasi, terutama di literasi keuangan nih. Nah, jadi saya rasa untuk mengartikan peran manusia, saya rasa kurang tepat kali ya. Mungkin manusianya pindah ke bagian ataupun mempunyai pekerjaan yang berbeda dibandingkan yang konvensional sebelumnya. Nah, seperti itu sih. Tapi memang saya rasa peran fintech itu semakin depan akan semakin besar karena juga pandemi COVID ini ya. Kalau kita lihat rata-rata penggunaan transaksi digital itu memang meningkat, terutama seperti webinar-webinar ini yang biasa dilakukan di kampus-kampus, tapi kita harus lakukan secara online. Jadi memang akan bergerak perlahan-lahan seluruhnya ke teknologi, berbasis teknologi. Jadi memang mungkin dari Unsri, dari Imaspeknya juga harus mengetahui atau peka terhadap perubahan-perubahan teknologi yang terjadi di industri fintech seperti itu. Kurang lebih sih jawaban saya seperti itu. Makasih Mbak Rina. Oke, saya tambahkan sedikit ya dari Pak Eko tadi. Benar, teknologi ini sebenarnya bukan menghilangkan peran manusia, tapi sebenarnya mempermudah. Ya, teknologi itu mempermudah kerja kita manusia gitu kan. Memang dengan teknologi ini dunia ini pasti bergerak, pasti akan bergerak maju dan pasti akan ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikatakan tergantikan sebenarnya, tapi tidak semuanya gitu. Karena peran manusia sangat penting. Seperti tadi misalnya EKYC gitu kan, Electronic Know Your Customer. Itu kalau zaman dulu kan di bagian analisis kredit itu kan ada namanya credit scoring lah, mungkin yang masih manual gitu kan. Tapi dengan ada EKYC itu mempercepat kan. Namun tetap campur tangan dari analis seorang manusia maksudnya gitu tetap dibutuhkan gitu kan. Karena mesin pun ada keterbatasan dan yang membuat mesin itu manusia. Nanti ada supervisi lagi dari manusianya gitu. Jadi mungkin saya rasa ini shifting, bukannya menghilangkan tapi menggeser. Kalau dulu ada petugas tol zaman kita dulu kecil gitu kan, yang ngambil uang tol sekarang digantikan mesin, tapi ada pekerjaan lain yang di shifting, digeser oleh itu. Seperti teller bank juga mungkin nanti menghilang, tapi nanti akan lebih banyak geser ke pekerjaan lainnya gitu ya, yang tetap di dalam bank itu sendiri atau di dalam lembaga keuangan itu sendiri. Jadi teknologi itu dan itu pasti keniscayaan, pasti semua akan terkena gitu kan. Namun kita harus menyikapinya bahwa teknologi itu memudahkan kita. Itu mungkin. Nah, itu dia ya untuk Dea Indah Pratiwi, jawaban dari Pak Ihsan Hajri dan Pak Bambang Eko. Semoga bisa dipahami ya. Dan ini ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Sinta Triana. Izin bertanya kepada Pak Bambang dan Pak Ihsan terkait pinjaman online nih. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau data kita itu aman dalam aplikasi pinjaman online itu? Dan apa saja yang harus kita waspadai tentang pinjaman online? Pada Pak Bambang Eko dan Pak Ihsan Hajri, dipersilakan. Terima kasih Mbak Sinta atas pertanyaannya. Jadi gimana sih kita mengetahui atau waspada terhadap pinjaman online ya? Nah, yang paling penting itu adalah mereka pinjaman online itu terdaftar, mempunyai tanda daftar ataupun tanda izin dari OJK. Nah, hal ini, informasi ini mudah untuk didapatkan. Jadi Mbak Sinta bisa masuk ke websitenya OJK. Nah, di situ terlampir informasi-informasi yang tadi saya bilang ada sekitar 161 PT khusus di pinjaman online ya, bergerak di pinjaman online yang sudah terdaftar dan mempunyai tanda daftar dan tanda izin dari OJK. Nah, jika sudah mempunyai tanda tersebut, berarti mereka sudah mengikuti checklist dari kewajiban-kewajiban yang dimana di dalamnya adalah untuk keamanan data. Yang tadi saya lampirkan adalah contoh pusat data
pusat data itu harus ada di Indonesia. Nah, itu kewajiban dari OJK. Nah, itu harus wajib ada di Indonesia. Yang kedua, mungkin jika pinjolnya menggunakan aplikasi, yang hanya bisa diakses adalah kamera depan, kamera belakang, dan lokasi. Nah, hal ini kadang-kadang pinjaman yang tidak mempunyai tanda daftar atau tanda izin, mereka bisa masuk ke daftar kontak list kita. Nah, ini yang biasa terjadi atau dilaporkan oleh para korban pinjaman online ilegal, di mana ketika mereka tidak mampu melakukan pembayaran ataupun telat bayar, mereka sampai menghubungi ke saudara-saudara atau kerabat-kerabat dekatnya. Nah, ini memang harus sangat diwaspadai. Nah, selain itu juga memang dari sisi OJK, kami harus mempunyai sertifikasi ISO, di mana menekankan sistem manajemen keamanan informasi. Jadi informasi baik itu database penggunanya atau transaksinya itu harus aman dan tersimpan secara baik, secara digital ataupun non-digital. Nah, seperti itu. Nah, jadi jika ingin coba-coba untuk melakukan investasi, tolong dilihat nih tanda daftarnya. Jika ingin lebih jauh, coba hubungi, telepon ke kantornya sesuai dengan apa yang tertera di websitenya. Nah, seperti itu sih, Mbak Sinta. Jadi kalau data kita aman, pasti aman karena sudah melalui beberapa checklist yang diatur oleh regulator dan juga melalui proses audit. Nah, seperti itu sih informasi dari saya, Mbak Rina. Baik, untuk Pak Ihsan Hajri mungkin ingin menambahkan? Menambahkan juga ya, bahwa benar apa yang disampaikan Pak Bambang Eko tadi, kita harus pilih memang perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga keuangan yang memang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan gitu ya. Itu bisa kita searching, bisa kita cari di situs OJK juga bisa gitu kan, daftar-daftar lembaga-lembaga keuangan bank maupun non-bank yang terdaftar di OJK gitu. Nah, pertama itu, dan kedua ini memang kadang pentingnya suatu literasi keuangan gitu ya, karena kita lihat apabila nanti ada suatu perusahaan yang menawarkan gitu ya return-nya itu sangat tidak masuk akal gitu ya, nah itu kita hati-hati gitu. Usaha apa sih yang bisa menghasilkan kadang-kadang sampai 50%, 2 bulan, 3 bulan, saya rasa itu hampir tidak ada gitu ya. Kita saja patokannya gitu kan, kalau misalnya bank saja kasih deposito misalnya cuma 5-6% gitu kan, nah artinya ya segitu, maksud saya nggak akan jauh-jauh dari situ, di bawah 10% gitu. Dan kita harus lebih peka, jeli lah kita, pentingnya kita literasi keuangan. Dan juga kita hati-hati ya, sekarang memang banyak juga mengatasnamakan pinjaman online itu mulai masuk gitu kan ke daerah-daerah gitu ya. Nanti misalnya ada orang pinjam KTP gitu ya, minta kita foto dengan KTP, nah itu harus hati-hati juga. Ini sudah terjadi juga di Palembang, sudah ada gitu kan. Nanti pura-pura mau kasih pinjaman gitu kan, nanti tapi Bapak harus ini loh, harus foto KTP dulu gitu kan, foto KTP, selfie dengan KTP gitu kan. Nanti ketika selesai, ternyata uangnya cairnya di mereka gitu. Nah, ini juga kita hati-hati, ini sudah terjadi di Palembang, sudah ada kriminalisme seperti itu. Nanti dari kita pintar gitu ya, bahwa tidak ada sesuatu yang sangat instan ya, apalagi dalam hal return gitu ya, karena usaha pun juga ada batas-batasannya gitu. Jadi yang sudah dari kita, dan tadi paling penting, pilihlah memang perusahaan lembaga keuangan yang sudah terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK. Salah satunya seperti Arga Pro ini. Terima kasih. Baik, itu dia ya penjelasan dari Pak Bambang Eko dan Pak Ihsan Hajri. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Muhammad Tegar Juliansyah. Izin bertanya kepada Pak Bambang dan Pak Ihsan, berkaitan dengan pepatah dari Pak Anies Baswedan tadi, gimana sih Pak tipsnya agar kita generasi muda bisa menyusun masa depan yang baik, mencapai titik sukses dari segala aspek, atau dari pengalaman Bapak aja nih, boleh, siapa tahu bisa sukses seperti Bapak. Untuk Pak Ihsan Hajri Pak dan Pak Bambang Eko, dipersilakan.
Oke. Mungkin saya ini sedikit ya. Iya benar. Memang sekarang eranya pemuda gitu ya. Karena pemuda menawarkan masa depan. Saya sangat sependapat dengan quote itu gitu ya. Karena kita kadang-kadang dipandang sebelah mata oleh pimpinan kita atau oleh yang lebih tua, kamu nggak pengalaman. Tapi bukan hanya itu. Karena kita menawarkan masa depan. Nah, di sini persaingan semakin ketat gitu loh. Kalau zaman orang tua saya dulu, ini saya contohkan saja gitu ya. Orang tua saya dulu lulus S1 itu ketika selesai wisuda itu banyak di depan. Ini cerita orang tua saya, kan saya belum hidup waktu itu ya. Ada yang nawarin gitu loh, mau kerja nggak di sini gitu kan. Artinya apa? Zaman dulu sarjana jarang gitu ya. Coba bayangkan sekarang gitu loh. Ketika kita lulus, kita yang mencari kerja gitu, bukan ditawarkan kerja. Artinya apa? Semakin kompetitif. Nah, untuk mencapai hal tersebut, kita tidak bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kita harus out the box, ya, out of the box. Kita harus tidak bisa menjadi orang pada umumnya. Jangan sudah ikut sajalah, biarlah seperti orang saja. Jangan seperti itu. Apa yang menjadi kekuatan dan potensi kita manfaatkan. Manfaatkan yang menjadi apa yang menjadi kekuatan kita ya dalam hal ini ya. Kita pintar nyanyi, silakan profesional di situ. Kita pintar masak, profesional. Kalau kita profesional, semuanya akan menghasilkan. Yakinlah. Tidak ada pekerjaan yang tidak akan menghasilkan asalnya. Niatnya baik gitu. Kita hanya menjadi followers saja, tapi kita harus berusaha. Kalau orang kasih 100%, kita kasih 200%. Ya. Kita tidak boleh menjadi biasa-biasa saja. Itu sih mungkin masukan dari saya. Dari Pak Bambang Eko. Ada ini kali Pak. Ini harus dicontoh nih, success story-nya Pak Bambang Eko ini benar. Saya sangat inspirasi juga dari beliau ini. Kalau saya sih setuju dengan tadi ya Pak Iksan. Tapi apa yang kurangnya itu harus jatuh dulu kali Pak ya, Pak Iksan ya. Nah, harus jatuh dulu, melihat yang di bawah seperti apa, kita harus bisa melakukan adaptasi. Itu tadi yang Pak Iksan bilang, harus bisa membaca tren, harus coba segala hal. Nah, gimana yang cocok gitu Pak ya. Nah, jadi memang untuk mencapai suatu kesuksesan harus jatuh terlebih dahulu. Jadi memang ketika saya waktu itu membuka startup juga, ya itu bukan hal yang gampang ya. Harus jatuh bangun juga. Dan tapi alhamdulillah memang startupnya sudah diakuisisi, alhamdulillah. Dan alhamdulillah dikasih rezeki juga di Arga Pro untuk ikut bergabung untuk menjadi Chief Technology Officer di sini. Jadi ya mungkin message-nya itu jangan menyerah karena memang muda ini saatnya coba-coba gitu. Saya nyobanya agak telat Pak Kisan. Saya nyobanya itu udah umur 35 lebih. Nah, jadi memang agak telat. Kalau mau nyoba itu nyoba umur segini nih. Nanti gimana motivasinya masih ada. Juga apalagi masih single ya. Belum berkeluarga. Nah, itu memang saatnya untuk melakukan inovasi lah. Karena memang masa depan Indonesia ada di teman-teman, apalagi masa depan ya khususnya masa depan Palembang, Sumatera Selatan itu ada di teman-teman di Unsri, itu untuk memajukan Sumatera Selatannya sendiri gitu. Seperti itu sih, Mas Tegar ya. Ini Mas Tegar nih setia nih dengerin dari tadi saya lihat nih. Ya Mas Tegar, oke. Oh segitu dong nyumpul. Semangat ya Mas ya. Ya, gitu dong senyumnya. Nah. Baik, jangan kalah sama Jakarta loh, ya. Iya Pak. Oke, sip. Mudah-mudahan ngikutin Arga Pro terus ya. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di sosial media kami, di Twitter bisa, Instagram bisa. Jadi kami bukakan akses sih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan khususnya mengenai keuangan ya. Mungkin di situ teman-teman di Arga Pro bisa bantu juga. Gitu ya.
Mas Tegar di mana nih posisi? Saya di Jakabaring, Pak, di Palembang. Oh, oke. Ini ekonomi juga, Mas Tegar. Iya, Pak, ekonomi, Pak. Oke. Semester berapa? Semester 5, Pak. Ntar lagi bulan 8 ini. Insya Allah lancar ya. Amin, amin. Amin. Bapak juga semoga lancar terus, Pak. Amin, amin. Terima kasih, Mas. Ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Isan juga atas jawabannya, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama Tegar, terima kasih. Baik, itu dia ya jawaban untuk Mas Tegar Juliansyah. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Pak, izin bertanya dari Rafli Alfda, Pak Bambang Eko dan Pak Iksan, apakah ada dampak negatif dari vintage ini di kemudian hari? Silakan untuk Pak Bambang Eko dan Pak Iksan Hajri. Kalau dampak negatif pasti ada ya Mbak ya. Karena di P2P lending itu semua terutama resiko ya. Bisnis modelnya peer-to-peer lending ini semua resiko itu ditanggung oleh si pemberi pinjaman. Jadi memang jika contoh platform tidak memilih calon peminjam yang dengan baik, maka dapat berdampak kepada si pemberi pinjaman dan juga akan berdampak secara performance kami dan nantinya dilaporkan juga ke OJK seperti itu. Jadi memang ada dampak resikonya. Tapi mudah-mudahan lebih banyak positifnya ya. Karena yang tadi lagi saya sampaikan, di mana kebutuhan kita untuk kredit itu sampai akhir tahun 2020 itu kebutuhannya kurang lebih hampir 200 triliun. Nah, itu baru terpenuhi 50%-nya sampai Mei 2020. Nah, jadi memang gimana caranya, terutama Arga Pro ya, ingin mengalirkan kebaikan kepada para pelaku usahanya. Jadi menurut saya sih dampak negatifnya ada, tapi kami percaya di Arga Pro dampak positifnya lebih besar daripada negatifnya. Seperti itu sih, Mbak Rina. Mungkin saya menambahkan sedikit ya dari Pak Bambang Eko tadi, ya semua itu pasti ada dampak positif dan negatif gitu ya. Namun kalau saya lihat adanya ini, saya berharap memang kita semua berharap lebih baik dampak positifnya gitu kan. Bagaimana pihak-pihak yang sulit dalam pendanaan gitu kan dulu tuh ketika kita akan sulit tuh apa sih sebenarnya potensi yang akan bisa menjadi pasar bagi tech gitu kan. Bagaimana Mohon maaf nih ada terkendala dari Pak Ihsan Hajri. Ya, halo. Halo. Nah, 3 kali ya, saya mati. Ya, jadi sedikit lagi mungkin bahwa memang tujuan dari fintech ini adalah untuk mendapatkan mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan dana, seperti yang Bapak Bambang Eko tadi kan sangat banyak ya sampai akhir tahun orang yang membutuhkan pendanaan gitu, apalagi di sisi usaha gitu kan. Ya usaha-usaha yang tidak bankable diharapkan dengan adanya fintech ini itu bisa menjadi lebih gampang mendapatkan akses keuangan khususnya pendanaan. Itu memang target utama. Namun dampak negatifnya tadi semakin ada peluang akan semakin besar juga ada dampak negatif gitu kan. Nah, memang risiko tidak bisa kita hilangkan. Risiko bisa kita manage gitu kan. Bagaimana cara kita memanage supaya dampak negatif ini seperti peminjam yang tidak bertanggung jawab atau peminjam yang memang niatnya tidak mau mengembalikan gitu kan. Ada peminjam yang memang dasarnya bukan niatan untuk usaha tapi untuk membobol lah kita bilangnya seperti itu, ini bisa dihindari. Mungkin bisa lebih diperkuat lagi baik itu dari segi sistemnya
maupun juga dari segi nanti manusia, karena tetap sistem itu dibuat oleh manusia dan tetap nanti harus tetap dikontrol oleh manusia itu sendiri. Begitu dari saya. Nah, itu dia ya teman-teman, sesi tanya jawab dari kita. Buat teman-teman yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa dikontak saya, kontak pribadi ya untuk ke Arga Pro atau ke Pak Ihsan Hajri. Mengingat waktu kita yang terbatas ya. Jadi sekarang kita tutup sesi tanya jawabnya dan sekarang kita lanjut ke giveaway. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin ikut giveaway dari Arga Pro boleh nih ikut ada quiz, yaitu pertanyaannya, perusahaan vintage P2P lending yang legal harus terdaftar dan diawasi oleh A. Otoritas Jasa Keuangan, B. Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, syarat dan ketentuannya yaitu jawab pertanyaan ini dan tuliskan kesan pesanmu selama mengikuti webinar Arga Pro dengan Universitas Sriwijaya. Follow, like, repost postingan kuis ini di IG story kalian dan mention 3 teman terdekat kalian. Nah, dan ini kalian bakal dapat saldo OVO atau GoPay untuk 5 pemenang. Jadi jangan khawatir karena ada 5 pemenang. Ayo ikutan dan cek Instagramnya Arga Pro ya untuk postingan ini. Oke, mungkin itu aja ya untuk giveaway. Dan buat teman-teman yang belum ngisi formulir registrasi untuk data sertifikat, silakan diisi dulu ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk panitia, untuk Pak Bambang Eko Wijayanto, dan kepada Bapak Ihsan Hajri. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih teman-teman di Unsri. Terima kasih juga kepada pihak Arga Pro. Mudah-mudahan tidak hanya berhenti sampai di sini, Pak ya. Harapan kita bisa terjalin kerjasama yang saling menguntungkan di kemudian hari. Harapan kami seperti itu. Amin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Ya, baik. Nah, jadi marilah kita bersama-sama melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya Rina Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Eko dan jajaran dari Arga Pro. Terima kasih. Terima kasih Rina ya. Terima kasih untuk audiens semua. Thank you.